Silakan pimpin kita dalam doa. Kita mulai pembelajaran hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa yang Islam dengan saya. 1, 2, 3. Oke wanita, silakan kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Andris, Argo, Hadir. Asriel, Hadir. Aldo, Hadir. Agus, Hadir. Erik, Hadir. Emi, Fatir, Hadir. Gabriel, Hadir. Oke, Martin Rubino, Hadir. Martin Gobar, Hadir. hadir. Maybe, hadir. Noster, Hadir. Novel, Hadir. Jemila, Alfa. apa? Christine, Hadir. Jane, Hadir. Lea, Alfa. Tania, Alfa. Yuhelmi, hadir. Alfa. Oke, baik. Pelajaran apa hari ini? Coding. Coding. Oke, hari ini kita belajar coding. Oke, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, Mem punya pertanyaan untuk kalian. Pernahkah kamu menghadapi masalah yang rumit, lalu kamu mencoba memecahkannya menjadi langkah-langkah kecil agar lebih mudah diselesaikan? Sederhananya begini, kalau pertanyaan itu terlalu panjang, sederhananya begini. Kalau kamu di rumah lihat kamu punya kamar tidur. Kamar tidur yang berantakan. Siapa tuh kamar tidur yang berantakan di rumah? Atau semua rapi? Asriel, kau punya rapi nggak? Berantakan. Rapi nggak berantakan? Rapi. Aldo? Rapi nggak berantakan? Rapi. Iya kak. Kau yakin? Oke. Contohnya begini. Kalau kamu kamar tidur tuh berantakan kayak kapal pecah, kamu tahu kapal pecah? Berantakan. Bantal di mana, baju kotor di mana, baju bersih di mana, handuk di mana, selimut di mana. Kamu bayangkan kamu kamar ini sangat berantakan. Toh? Kira-kira kalau kamu mau menyimpan, kalau mau kasih rapi, kamu mulai dari mana dulu? Kasur. Kasurnya diapakan? Bersihkan. Caranya? Cara bersihkan kasurnya bagaimana? Kamu mulai dengan apa dulu? Mengangkat kasur. Habis itu? Menyapu. Habis itu? Lipat? Selimut atau lipat kain. Oh? Kalau kasurnya sudah beres, kan pindah ke mana lagi? Pindah ke? Bantal. Bantalnya diapakan? Dibersihkan, diatur. Kalau bantal sudah beres, pindah ke mana lagi? Pakaiannya diapakan? Lipat. Dilipat. Itulah yang disebut dengan memecahkannya menjadi langkah-langkah kecil. Oh, jadi kan pisahkan kecil-kecil. Misalnya dari kamar yang berantakan tuh kan pisahkan dulu. Oh, saya rapikan kasur dulu. Kasur sudah beres. Oh, saya lipat baju-baju habis ini. Habis baju-baju sudah rapi semua. Oh, saya menyapu kamar. Oh, saya ngepel. Oh, itu namanya dari yang besar diurutkan jadi kecil-kecil. Bisa bayangkan sampai sini? Bisa? Jadi yang Mem jelaskan itu sekarang akan kita pelajari. Yang tadi Mem jelaskan ke kalian, kasih pertanyaan itu yang disebut dengan berpikir komputasional. Coba komputasional nih kira-kira mirip dengan kata apa? Komputer. Jadi di sini dia bilang tidak perlu menjadi komputer, tetapi
belajar berpikir seperti komputer. Toh? Jadi berpikir komputasional nih, kita tidak perlu jadi komputer. Toh? Misalnya Asriel, tidak perlu Asriel jadi komputer, tapi Asriel cukup belajar berpikir seperti komputer. Nah, berpikir seperti komputer itu yang sekarang kita mau belajar. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang teratur dan logis, seperti cara komputer bekerja. Kalau kamu terasa ini terlalu panjang, sederhananya yang tadi Mem bilang, berpikir komputasional itu berpikir seperti komputer. Oke? Kita tidak perlu jadi komputer. Jadi bukan kita mau jadi komputer, tetapi kita belajar berpikir seperti komputer. Gitu ya? Jadi bukan berarti kita mau jadi komputer, tidak. Kita cukup belajar berpikir seperti komputer. Contohnya, ini contoh. Saat kamu mau ke sekolah, kamu memikirkan yang pertama, jam berapa harus bangun. Terus, apa yang harus disiapkan? Seragam, buku, sarapan, dan lain-lain. Terus, jalan mana yang paling cepat ke sekolah? Toh, kalau di samping kan satu jalan saja, toh. Contohnya kalau kamu tinggal di daerah yang ramai, toh seperti di Jayapura, toh. Kalau mau pergi ke sekolah kan macet, toh. Jadi misalnya tinggal di Waena mau ke AB, oh mungkin ada jalan potong lewat mana supaya cepat sampai di sekolah. Tapi kalau di samping kan satu jalan saja, tidak macet juga, toh. Ya, jadi ini contohnya. Ini contoh yang paling sederhana yang sesuai dengan kamu kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau kamu ke sekolah, yang pertama kamu harus pikir dulu bangun jam berapa. Toh? Atau ada yang tidur saja, nanti orang tua yang kasih bangun. Ada yang masih kayak gitu? Ada? Pasti masih ada. Yang yakin di sini masih ada yang tidur, nanti orang tua yang kasih bangun. Toh? Jadi kalau mau ke sekolah kamu harus pikir, oh besok saya sekolah jam 7, berarti saya sudah harus bangun jam berapa? 5. Ada yang jam 5, ada yang jam 6. Terus, apa yang harus saya siapkan? Misalnya, oh besok hari Kamis berarti saya pakainya baju batik. Terus, hari Kamis itu pelajarannya ini dan ini. Berarti saya harus bawa buku, misalnya buku IPA, buku matematika, dan buku PJOK. Misalnya. Oh, jadi itu. Jadi, lihat di bawah nih. Kamu sudah berpikir komputasional tanpa sadar. Jadi tanpa kamu sadar, dengan kamu bangun, kamu pikir, oh besok hari Senin saya harus bangun jam 7. Oh besok hari Senin barang-barang yang harus saya bawa ini. Tanpa kamu sadar, itu kamu sudah berpikir komputasional. Sudah? Oke? Lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran. Coba tujuan pembelajaran ini mau kamu baca sama-sama.
bagian kecil seperti tadi, membersihkan kamar. Toh, contohnya ada nih, contoh masalah membersihkan rumah. Toh, langkah-langkahnya yang pertama ini dia bicara bersihkan rumah. Rumah itu kan besar, toh. Ada ruang apa saja kalau di rumah? Kamu terus dapur, terus kamar tidur, kamar apa lagi? Kamar mandi. Toh, jadi dia punya masalah di sini, membersihkan rumah yang besar. Langkah-langkahnya yang pertama kita mulai dengan bersihkan kamar tidur. Kalau kamar tidur sudah beres, kita pindah ke sapu ruang tamu. Kalau ruang tamu sudah beres, kita pindah ke lantai dapur. Kalau lantai dapur sudah beres, pindah ke ruang sampah. Dengan memecahnya, pekerjaan jadi lebih ringan. Oh, jadi kita kerjakan satu-satu. Maksudnya memecah itu kerjakan satu-satu. Ini mulai dari bersihkan kamar dulu, sapu ruang tamu, habis itu pel lantai, yang paling terakhir buang sampah. Oh, jadi kerjakan satu persatu. Terus yang kedua itu namanya abstraksi. Apa itu abstraksi? Oke, yang kedua itu namanya abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi adalah kemampuan menyaring hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Jadi abstraksi itu gampangnya begini. Pikirkan hal yang penting, yang tidak penting diabaikan. Itu intinya, gampangnya begitu. Pikirkan yang penting saja, yang tidak penting itu diabaikan. Contohnya bagaimana? Ada nih. Bayangkan kamu ingin membuat jadwal pelajaran. Bayangkan kamu buat jadwal pelajaran untuk menghadapi ujian. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal kecil seperti warna buku atau bentuk meja. Itu kan tidak penting kok. Kan kamu bikin ujian, jadwal ujian. Misalnya novel. Besok mau ujian atau minggu depan mau ujian novel di rumah. Habis makan novel masuk kamar. Saya mau bikin jadwal ujian. Toh? Yang harus novel lakukan itu tinggal buka buku, tulis saja jadwal ujian. Itu yang penting. Bukan novel datang lihat, saya mau bikin jadwal tapi tulis di buku yang mana? Buku ini jelek. Buku ini warna tidak baik. Buku ini dia tipis. Itu kan tidak penting. Toh? Jadi dia bilang kita fokus ke yang penting. Novel mau bikin jadwal ujian, jadi novel hanya perlu datang, ada buku kosong, novel tulis hari Senin ujian ini, hari Selasa ini. Itu yang penting, bukan datang terus dan buku ini jelek. Kamu bikin jadwal ujian tapi buku ini jelek. Itu kan tidak penting. Itu yang dimaksud dengan abstraksi. Toh? Jadi kita fokus ke yang penting saja, yang tidak penting itu dibiarkan. Bisa sampai sini? Lanjut. Aku Bejo. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng belajar tentang sesuatu yang penting banget, tapi juga asik banget. Namanya berpikir komputasional. Siap belum buat petualangan kita kali ini? Yuk ikutin Bejo ya. Coba angkat tangan. Siapa nih yang pernah gambar rumah? Kira-kira biasanya kalian gambar apa aja sih? Ada rumah, ada pohon, ada matahari, ada awan. Lengkap banget ya. Tapi bayangin nih, kalau waktunya cuma 10 detik buat gambar rumah, apa yang paling pertama kalian gambar? Iya dong, rumahnya dulu. Karena kalau rumahnya udah kelihatan, orang lain langsung tahu itu gambar rumah. Ini loh yang disebut abstraksi. Kita fokus sama hal yang paling penting, dan hal-hal lainnya bisa ditambahkan nanti. Gampang kan? Sebelum masuk ke tugas, saya kasih materi ini kalian baca 5 menit saja. Oke? Sama, materinya sama dengan yang tadi kami jelaskan. Cuma sekarang kalian baca 5 menit supaya kalian lebih paham. Ya, 5 menit supaya kalian lebih paham. Oke, baca dari sini.
bawahnya amati beberapa contoh permasalahan berikut. Ada banyak itu. Ada memasak gulai ayam, menyusun laporan keuangan, mendeteksi penipu online, membuat kopi, apalagi melihat pola kemacetan dan sebagainya. Ada banyak di bagian depan. Sudah? Kalau kalian sudah lihat, selanjutnya buka di lembar berikut, buka di lembar kedua. Di situ kalian pilih satu masalah. Oke? Dari banyak masalah yang tadi di depan itu kalian pilih satu saja. Setiap kelompok pilih satu. Misalnya kelompok 4 pilih masalahnya membersihkan rumah. Contoh saja sebagai contoh ya. Pilih masalahnya membersihkan rumah, berarti nanti tulis di atas ini masalah yang dipilih, tulis yang di titik-titik ditulis membersihkan rumah. Habis itu pilih deh punya cara menyelesaikan masalah. Ini ada 4 toh. Jadi kalian pilih sendiri. Kalian mau pilih yang mana? Mau yang abstraksi, dekomposisi, pola atau algoritma. Misalnya kalau membersihkan rumah berarti yang paling pas yang mana? Dekomposisi toh. Membagi tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas yang kecil. Atau terserah kalian mau pilih pakai pola, pakai abstraksi, pakai algoritma, terserah. Oke? Kalau kalian sudah pilih kalian centang. Misalnya yang dipilih dekomposisi berarti centang yang dekomposisi. Habis itu di bawahnya langkah-langkah pemecahan masalahnya itu yang mana? Nanti kalian jelaskan di bawah ini. Bisa? Jelas atau masih bingung? Mengulangi, kalian pilih satu masalah, tulis di sini. Habis itu kalian pilih cara menyelesaikannya. Kalian centang. Kalau pilih abstraksi, centang yang abstraksi. Kalau pilih algoritma, centang yang algoritma. Setelah itu, cara penyelesaian masalahnya tulis di bawah sini. Bisa ya? Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan dalam kelompok, mungkin 20 menit. Ya. Sudah? Silakan. Sudah ya, tulis nama kelompok dulu. Oke, kerja sama-sama. Kerja sama-sama. Kerja sama-sama Aldo. Kerja sama-sama. Ayo kerja sama-sama. Yo, tulis dulu nama kelompok. Tulis nama kelompok. Sini. Kerja sama Agus bantu. Begini, biar semua kerja. Misalnya Ibu Heli tulis buat penjelasan sedikit. Asriel sambung, tulis siapa? Tepino sambung, Aldo sambung. Supaya semua kerja toh. Atau kalian atur di dalam kelompok. Atau tidak, satu orang tulis, yang lain nanti presentasi. Toh? Satu orang tulis, yang lain nanti bagian presentasi di depan. Oke, silakan. Sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ayo berdiri. Ya. Kita breaking dulu. Oke?
tangkap. Bisa? Kita mulai. Oke, siap-siap. Oke. Atas. 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 Bawah. Bawah. Atas. Bawah. 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 Atas. Tangkap. Ulang.
Salam hebat.